Nah, selanjutnya kita baru masuk ke inti pembahasan, yaitu fototransduksi. Nah, fototransduksi ini itu nanti dibagi jadi dua lagi, yaitu ada fototransduksi ketika dalam keadaan gelap sama fototransduksi dalam keadaan terang. Nah, yang pertama kita bahas dulu yang dalam keadaan gelap. Oke. Nah, di sini kita tidak akan memperdulikan apakah ini itu terjadi pada sel batang atau sel kerucut, karena baik sel batang atau sel kerucut itu memiliki mekanisme yang sama persis. Berbeda hanya pada fotopigmennya aja, ya, berbeda pada molekul opsinya aja. Yang lain-lainnya, proses segala macamnya sama. Jadi ketika dalam keadaan gelap pada sel fotoreseptor, pokoknya kalau aku bilang tentang sel fotoreseptor, berarti itu mengacu pada dua sel tersebut, yaitu sel batang dan sel kerucut. Nah, dalam keadaan gelap, retinal pada fotopigmen ini dia berbentuk apa? Dalam keadaan gelap, dia akan berbentuk dalam 11 cis retinal, yang artinya ketika retinal itu dalam bentuk 11 cis retinal, dia akan bergabung dengan molekul opsin, baik itu skotopsin maupun fotopsinnya. Ya, yang biru itu molekul opsinnya, yang warna kuning itu retinalnya, yang mana dalam bentuk 11 cis retinal. Nah, dalam keadaan ini pada sitoplasma di sini itu terdapat kandungan tinggi CGMP atau siklik guanosin monofosfat. Itu dia kadarnya tinggi ketika opsin itu bergabung dengan retinal. Nah, pada sel fotoreseptor itu terdapat suatu kanal natrium, yang mana kanal natrium ini itu akan selalu terbuka ketika kadar CGMP di dalam sitoplasma itu meningkat. Jadi CGMP ini dia akan menjaga kanal natrium itu untuk tetap terbuka. Sehingga karena kanal natrium itu terbuka, dia akan berdifusi masuk, karena natrium itu tinggi konsentrasinya pada ekstrasel, sehingga dia masuk menuruni gradien konsentrasinya. Nah, ketika natrium ini masuk, dia akan membuat muatan di dalam sel ini itu menjadi lebih positif, ya kan? Nah, karena muatan di dalam sel itu menjadi lebih positif, sel ini akan mengalami depolarisasi. Nah, kalau belum tahu depolarisasi itu apa, silahkan tonton dulu video tentang potensial membran, ada di videoku. Nah, karena terjadi depolarisasi ini, dia akan menyebar sampai ke ujung sinaps. Karena adanya depolarisasi ini, dia akan membuka kanal kalsium, sehingga kalsium itu akan pada masuk nih. Nah, karena dia konsentrasinya tinggi di ekstrasel. Nah, ketika kalsium itu banyak yang masuk, di sini akan terjadi pelepasan neurotransmitter karena masuknya kalsium ini. Jadi neurotransmitter yang tadinya ada di dalam akan dikeluarkan. Nah, neurotransmitternya ini jenis apa? Yaitu neurotransmitternya adalah glutamat. Nah, sel fotoreseptor ini dia akan bersinaps dengan dua jenis sel bipolar, yaitu jenis yang satu itu disebut sebagai sel bipolar on center, jenis yang kedua itu disebut sebagai off center. Nah, ketika kadar glutamatnya itu tinggi, dia akan membuat depolarisasi sel bipolar yang off center, sehingga terdapat rangsangan pada bagian sel bipolar yang jenis off center. Nah, kebalikannya, tingginya kadar glutamat ini akan membuat hiperpolarisasi dari sel bipolar on center. Nah, akibatnya apa? Karena terjadi depolarisasi pada off center, kemudian masing-masing dari sel bipolar ini itu sama, dia akan saling bersinaps dengan satu sel ganglion pasangannya. Jadi sel bipolar on center itu akan bersinaps dengan sel ganglion on center, dan sel bipolar off center akan bersinaps dengan sel bipolar off center. Nah, pada bagian sel bipolar off center kan tadi karena glutamatnya tinggi, dia mengalami depolarisasi, sehingga dia merambat ke sini dan akan mengakibatkan terjadinya potensial aksi pada ganglion off center. Sedangkan sel bipolar yang on center itu dia mengalami hiperpolarisasi, sehingga tidak ada potensial aksi yang terjadi pada on center.
Nah, keduanya itu nanti dia akan menuju ke otak. Nah, karena pada bagian sel ganglion off center ini dia terjadi potensial aksi, dan pada sel ganglion on center itu tidak ada potensial aksi, sehingga otak kita itu akan mempersepsikan sebagai keadaan gelap. Nah, sekarang kita masuk ke proses fototransduksi ketika dalam keadaan terang. Oke. Nah, dalam keadaan terang, retinal ini dia dalam bentuk all trans retinal. Karena dia dalam bentuk all trans retinal, dia nggak lagi ngepas dengan ikatan pada opsin, sehingga dia akan berpisah dengan molekul opsin. Jadi dia berpisah dengan opsin ya, yang biru ini opsin, yang kuning itu retinal atau dalam bentuk all trans retinal. Nah, ketika mereka berpisah, molekul fotopigmen ini itu akan aktif. Berarti kalau yang ini, yang ketika antara retinal dengan opsinya bergabung, dia dalam keadaan inaktif. Nah, teraktivasinya fotopigmen ini itu akan mengaktifkan suatu reseptor pada permukaannya. Reseptor ini itu disebut sebagai reseptor transdusin. Nah, reseptor transdusin ini dia merupakan jenis reseptor protein G. Bedanya kalau pada sel fotoreseptor, protein G ini dia diaktifkan oleh rangsangan cahaya, bukan oleh cara kimia. Oke. Nah, kalau protein G biasa itu diaktifkan oleh rangsangan kimia. Ya buat sekedar tahu aja nih. Yang namanya reseptor itu dia punya 3 jenis, yaitu kanal berpintu kimiawi, kemudian reseptor enzim reseptor, sama reseptor bergandeng protein G ya. Ini itu merupakan klasifikasi reseptor berdasarkan mekanisme kerjanya. Nah, transdusin ini merupakan jenis reseptor bergandeng protein G, yang mana ketika teraktivasi dia akan mengaktifkan suatu second messenger yang akan mengakibatkan respon sel tertentu. Nah, pada reseptor transdusin, ketika dia teraktivasi oleh datangnya cahaya, reseptor ini dia akan mengaktifkan pembentukan suatu enzim yang disebut enzim fosfodiesterase. Enzim fosfodiesterase ini dia akan menghancurkan cGMP yang berkeliaran di sekitar sitoplasma, sehingga kadar cGMP di sitoplasma sel fotoreseptor itu akan menjadi rendah. Nah, padahal siklik guanosin monofosfat ini dia berfungsi sebagai penjaga pintu ion natrium agar tetap terbuka. Nah, akibatnya karena kadar cGMP itu menurun, maka kanal natrium ini itu akan tertutup ya, karena cGMP-nya itu sedikit, nggak ada yang jaga, sehingga tutup. Nah, akibatnya nggak ada masukan natrium ke dalam sel fotoreseptor. Nah, ini akan mengakibatkan sel fotoreseptor bermuatan menjadi lebih negatif ya, kebalikannya dari ini. Nah, karena sel fotoreseptor ini bermuatan negatif, maka akan terjadi hiperpolarisasi. Karena adanya hiperpolarisasi ini, kanal kalsium pada ujung sinapsnya itu juga akan tertutup. Pokoknya kebalikan dari yang fototransduksi gelap ini ya kan. Karena nggak ada kalsium yang masuk ke dalam sel fotoreseptor ini, akhirnya akan terjadi penurunan dari pelepasan neurotransmitter. Nah, akibatnya di sini kadar glutamat akan rendah. Nah, kan sama nih ya kan, sel fotoreseptor ini akan bersinaps dengan 2 sel bipolar. Yang satu itu jenis on center, yang satu jenis off center. Ketika terjadi penurunan glutamat yang sangat drastis akibat teraktivasinya fotopigmen karena cahaya, itu akan membuat depolarisasi pada on center. Karena adanya depolarisasi pada sel bipolar on center, sel bipolar on center ini itu akan bermuatan menjadi lebih positif, ya kan? Nah, sedangkan pada sel bipolar yang jenis off center, dia akan mengalami hiperpolarisasi. Nah, karena terjadi hiperpolarisasi ini, muatan di dalam sel itu menjadi lebih negatif. Nah, adanya depolarisasi pada sel bipolar on center itu akan merambat pada sel ganglionnya, yaitu sel ganglion on center. Nah, merambatnya depolarisasi pada sel bipolar on center ke sel ganglion on center itu akan mengakibatkan adanya potensial aksi pada sel ganglion on center. Nah, sebaliknya pada sel bipolar off center, karena dia terjadi hiperpolarisasi, maka tidak akan ada perambatan potensial aksi pada off center. Nah, potensial aksi yang dibawa oleh sel-sel ganglion ini akan dikirim menuju otak. Nah, adanya potensial aksi pada ganglion on center dan tidak adanya potensial aksi pada off center itu akan membuat persepsi otak itu menjadi terang.
Ya, jadi yang ini itu perbedaannya cuma di awal aja. Sampai bawahnya itu sama, tinggal kebalikannya. Oke. Nah, setelah ini ya, meskipun antara sel batang dan sel kerucut itu memiliki mekanisme kerja yang sama kayak gini, tetapi dalam sifat penglihatannya itu berbeda. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang perbedaan tersebut. Oke.